Sobat Lapak Ganjar, apa kabar? Kita sedang berada di daerah yang namanya Kampung Bahari, Tambak Lorok. Openingnya di sini, di Kampung Nelayan, ini ada hubungannya dengan ikan. Jadi UMKM yang bakal kita samperin ini hubungannya ikan. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung samperin tempatnya. Seperti apakah pengolahan ikan UMKM ini? Lapak Ganjar, laris manis, berangkat. Lapak Ganjar, laris manis. Seperti biasa, Sobat Lapak, kita dapat informasinya dan harus kita cari dulu alamatnya. Sini deh. Tuh. Aduh, gimana naiknya lagi? Ini nih rumah oleh-oleh Iwa News. Selamat siang, Kak Pepi, cari apa? Ibu! Aduh! Ibu lewat mana, Bu? Depan ini, Mas. Oh, di sini? Iya. Lah ini kok pelangnya di sini? Ya, pelangnya di sini karena kemarin banjir jadi kita potong. Oh, Sobat Lapak, ini pasti inspiring banget. Jadi seperti apa bentuknya? Kita lanjut. Monggo, Bu, lanjut, Bu. Monggo, silahkan. Ini Sobat Lapak, kita sudah ada di tempat yang akan memperoleh satu keindahan dan keajaiban dalam bidang kuliner. Betul ya, Bu ya? Iya. Oke. Ini emang bahan dasarnya tepung, saya lihat, saya dengar kan dari ikan, Bu. Tapi kan prosesnya ada di sini, Mas. Oh, di sini? Iya. Ada bahan utamanya? Dan pertamanya. Ini ikan apa, Bu? Ini kan seriding, potensi lokal daerah Semarang. Seriding. Seriding. Tapi ini saya lihat kok bentuknya beda-beda, Bu. Ini mungkin agak besaran. Oh, itu seriding juga? Iya. Saya harus cari ukuran yang sekian. Jadi ukuran yang besar ini nanti tetap nggak masuk ke kemasan. Oh, gitu. Ya, jadi Oh, standarnya kecil-kecil seperti ini. Ikan seriding? Lah ini kita cuci. Cuci dulu. 1,5 kilo kita cuci. Per 1,5 kilogram ya, Bu ya? Iya. Dari bahannya sendiri dapat dari daerah sini ya, Bu? Karena dekat Iya. pantai kan ini kan? Iya, kita dari Tambak Lorok, kita langsung pesen dari nelayan. Jadi kita sudah langganan? Sudah langganan, nelayannya yang ke sini. Mereka turun dari laut, langsung pagi sekitar jam 6:30 sudah kirim kemari. Oh, jadi fresh ya, Bu ya? Iya. Hanya ikan ini aja, Bu? Hanya ikan? Betulnya ada udang, tapi udang saat ini saya kemarin cari itu yang besar-besar karena saya punya standar sendiri. Saya bukan ikan udang dari laut, oh, gitu. Bukan udang Panami, kan ada lagi udang Panami. Kalau udang Panami itu digoreng 2 kali pun di badan, di perutnya itu nggak mau kering, jadi malah keras itu. Jadi saya memang ngolahnya tambak. Setelah dicuci? Setelah dicuci, kita kan ini ditimbang tadi per 1,5 kilo. Nah, per 1,5 kilo. Jadi formulasi dari bumbunya takarannya sudah segitu ya, Bu ya? 1,5 kilo. Jadi kita memang nggak bumbuin sekali banyak. Jadi biar merata ya, Bu? Iya. Jadi QC-nya tetap terjaga ya, iya. Bu? Quality control-nya. Ya, seperti ini kan kalau produksinya. Oh, ada tahapan-tahapannya ya? Iya, ada tahapan-tahapannya yang jadi diagram alil proses ikan skripsi. Crispy, Mas. Ini proses secara keseluruhan ini bisa berapa lama, Bu? 1,5 kilo ini aja? 1,5 kilo kita bisa sekitar 30 menit. Sekitar 30 menit? 30 menit kurang lah kita. Cepet juga ya, Bu? Cepet. Ini tepung terigu? Tepung kita mix sendiri. Jadi ada terigu, ada bahan lain, tapi aman. Ini ada? Ini bawang putih dengan jahe. Bawang putih dengan jahe untuk menghilangkan amis? Iya. Terus kalau itu garam halus. Oke, dan air ya? Ini air biasa untuk... Bukan air laut, air biasa. Air biasa.
trial and error ya Bu ya, dalam mencari formulasi bumbu ya Bu ya. Sampai berapa lama itu Bu? Saya bisa hampir setahun lebih. 1 tahun? Tetap konsisten? Konsisten. Nyari rasa gitu ya Bu ya? Nyari rasa, nyari bagaimana. Saya pernah dikomplain dengan pelanggan, karena tepungnya waktu itu masih tebel Mas. Pelanggan bilang gini, Bu saya cari ikan crispy, bukan cari tepung crispy. Jadi kok banyak tepungnya daripada banyak gede ikannya. Akhirnya ya itu Mas, saya akhirnya belajar. Ya apa sih Mas yang tidak bisa dipelajari saat ini lewat YouTube? Perjalanannya bisa lancar. Yang penting konsisten. Ya. Ibu dibantu berapa orang Bu? Dalam saya plus yang ngikut macam-macam untuk bantu ini, bantu pemasaran, ada 6 orang. 6 orang? Ya. Maksimal Bu, dalam 1 hari Ibu pernah produksi berapa banyak Bu? Kemarin kan waktu pameran di Jakarta, ada pembeli dari Taif. Jadi kita lembur sehari 100 kilo. Jadi Sobat Lapak, setelah digoreng nanti kita ada proses icip-icip, itu yang kita tunggu, oke? Sekarang di momen yang ditunggu nih Bu. Mau icip-icip, tapi boleh ngobrol sedikit dulu Ibu ya. Boleh. Ternyata banyak kisah inspiring di sini. Menginspirasi buat Sobat Lapak Ganjar, buat semuanya siapapun itu. Karena ternyata Ibu juga memulainya tidak dari langsung begini ya Bu ya. Dari nol, trial and error, sampai istilahnya darah dan air mata gitu. Walaupun tangismu darah, hatiku tak akan iba. Kita cerita dari awal mulanya deh Bu. Kenapa memilih ini, kenapa usaha ini, step-stepnya seperti apa, boleh bercerita Bu? Sebetulnya awal usaha saya tuh tahun 2001, ceritanya itu agak melo dikit. Karena usaha itu saya terpaksa. Usaha karena terpaksa? Terpaksa, karena almarhum suami meninggal mendadak di atas kereta api. Nah, dia perjalanan pulang dari Cirebon ke Semarang, jantung mungkin ya, itu. Jadi saya harus, 2 anak saya itu masih pendidikan di perguruan tinggi. Saya punya keahlian yang sebenarnya bukan keahlian ya, saya tuh senang kursus karena saya pendidikannya tidak tinggi, saya cuma SLTP. Jadi saya kalau kemana suami tugas itu saya kursus, saya senang membaca, nah itu. Akhirnya saya harus usaha gitu, dari usaha. Support dari teman-teman yang memang penuh kasih ke saya, itu akhirnya saya bisa jadi seperti ini. Karena bagi saya itu teman dan saudara terkasih itu yang bisa membawa kita ke dunia luas. Betul. Jadi saya punya prinsip, orang seneng itu bukan cuma kayak sehat, betul, tapi bagi saya adalah punya teman dan saudara yang penuh kasih. Betul. Karena saya betul-betul terpuruk saat itu, karena ya saya harus usaha. Saya mau usaha bulan September, mau Lebaran kalau tidak salah itu. Saya memang bukan ahlinya, tapi saya biasa bikin kue kering. Terus teman satu itu punya toko kue kecil-kecilan. Dia pesan saya tuh 5 item, ngasih uang saya. Saya betul-betul mulai dari minus, bukan nol lagi, tapi minus. Modal dipinjami, akhirnya bikin 5 item kue yang tradisional biasa kayak kastengel dan sebagainya. Di situ uang 600.000 bisa menjadi 2,5 juta. Masih belum percaya diri, tapi tetap akhirnya harus bergerak untuk perjalanan kuliah anak saya. Akhirnya bisa sampai seperti ini, tapi proses ke ikan itu tahun 2010. Karena saya merupakan ring satunya dari Indonesia Power. Saat itu ketemu di salah satu hotel, kebetulan saya dibawa oleh petinggi di daerah sini untuk
apa ya, menceritakan bahwa saya usaha di lingkungannya beliau. Terus CSR tersebut ke rumah, saya ditawarin untuk ngolah ikan. Bagi saya untuk belajar lagi, kenapa tidak? Kalau semuanya bisa saya tekuni akan bisa membawa kesuksesan untuk saya. Dan itu betul Mas Pepi. Jadi justru olahan ikan ini potensi lokal daerah kami yang membawa saya ke dunia luas. Saya bersyukur kan orang Semarang yang ada di Semarang, dinas kota maupun dinas provinsi. Jadi saya disupport betul-betul di dinas itu untuk langkah untuk melengkapi sertifikasi maupun legalitas. Luar biasa, benar-benar inspiring loh. Bahwa ya itu efek karena ya kata kasar itu kepepet ya, Bu ya. Betul, harus kepepet bergerak itu, ya Bu ya. Betul, betul. Tapi tanpa komit dan tekad yang besar tidak akan menjadi begini. Dan pantang menyerah. Iya. Kalau kata Pak Ganjar itu kerja keras, kerja cerdas, Bu. Iya, betul. Begitu. Itu cocok itu. Ini tadi kan janjinya udah digoreng gitu, Bu. Mungkin ada sampel yang tercecer mungkin, Bu. Sembari ngobrol, sembari ngicip-ngicip kan enak. Boleh Bu. dong. Oh ini yang kemasannya ya? Ya kemasan toh kan. Oh. Kalau pameran, saya tuh selalu bawa yang kemasan sebuah yang seperti ini. Tapi mesti sama enggak yang di kemasan sama dengan yang di toples. Oh. Karena bisa beda. Orang mesti bener enggak ukurannya, standarnya sama renahnya. Nah, boleh gitu. kita buka. Kalau yang digoreng tadi kan ini. Itu. Ya, Oh ini yang udang, udang. Ada berapa pilihan rasa, Bu? Yang Dua, ikan, cuma dua. Ikan seriding. Ya. Ingat sekarang. Ingat riding motor. Ya. Seriding. Ini varian original. Ini setelah 2 kali goreng ya, Bu ya? Ya, Baru semua dikemas 2 kali goreng. Karena kalau tidak 2 kali goreng, nggak akan renyah. Yang varian baladonya, kita bukan bumbu tabur. Jadi beda banget dengan yang lain. Kalau yang lain pakai bumbu tabur, kita tidak dengan Suka ada bumbu jadi itu ya, Bu ya? Ya, enggak. Udah Kita jadi nggak enggak pakai ya? bumbu tabur. Nggak kaleng-kaleng. Si ikannya emang kriuk-kriuk banget. Bener-bener kering. Keringnya tuh segaring-garingnya. Karena kita prosesnya satu, bahan baku pilihan, pengolahannya betul-betul standar. Terus kita bahan baku pendukung kita juga memperhitungkan. Karena bahan rempahnya juga kita rempah segar, terus minyaknya juga tetap minyak yang kemasan standar. Jadi kita nggak mau main-main. Terus setelah kita goreng 2 kali, kita tiriskan dengan spinner itu dengan ukuran menit tertentu. Ini yang Bisa buat balado. cemilan, bisa buat temen nasi juga. Ya, teman nasi, teman makan nasi. Yang ini balado. Ya, itu yang Dan balado. Ibu bilang baladonya pun bukan balado tabur. Bukan. Ini yang original. Oh. Dan ini juga prosesnya try error juga ya, Bu ya, ukuran itu udang. pernah saya sampai buang udang segar tuh 30 kilo, 25 kilo pernah. Waduh. Karena belum tahu gorengan pertama itu harus seperti apa, berapa menit gitu, belum tahu. Jadi ya memang trial errornya agak lumayan. Aduh. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Di sini aku lihat ada namanya Iwa News. News. Ini bukan berarti rapper kita kan? Iwa K. Iwa K bukan. Semarang itu kan makan apapun bilangnya iwa. Kamu siang tadi makan dengan iwa apa? Iwa. Tempe pun bilangnya iwa kan? Ayam pun iwa gitu. Jadi ya iwa. News itu apa maksudnya? Berita, Bu? News, bukan news. Oh, news. News ya. Kalau dulu membaca komik itu kan pasti ZZ itu kan orang tidur nyenyak. Lah saya bikin news ini makanan saya tuh senikmat selagi Anda tidur nyenyak gitu, Mas. Pokoknya asal news aja gitulah. Ya. Jadi ibarat ungkapan kata yang tidak bisa diungkapkan. Ya, betul. News aja Pokoknya news. Yang lainnya ini ada abon udang. Abon tapi udang. yang bukan balado.
permasalahan-permasalahan yang dalam bidang usaha ini pasti ada dong, Bu? Ada. Pasti ya. Kendalanya mesti ada. Boleh berbagi, Bu, dan cara menghadapinya, solusinya. Pertama itu cuaca, Mas. Cuaca iklim. Kenapa? Kan Ibu di dalam ruangan, Bu. Kan kita potensinya di laut, Mas. Karena satu ya cuaca, Tuh. musim kita nggak bisa menghindari. Iya. Ya kita yang ngikutin aja, tapi tetap punya solusi. Saya punya setengah mateng yang kita simpan di freezer, yang mateng di toples besar, dan yang sudah siap kirim. Itu masa simpannya 12 bulan. 12 bulan? 12 bulan. Bu, saya lihat banner-banner di belakang nih, Bu. Pasti pernah ikut pameran-pameran dong, Bu? Pasti. Saya pameran paling jauh sudah di Bangka Belitung. Paling jauh? Paling jauh. Terus ya Banjarmasin, banyak lah. Yang terakhir itu kemarin di Sarinah. Terus dapat penghargaan apa aja nih, Bu? Saya yakin Ibu pasti dapat banyak loh, Bu. Semarang UKM Award. Saya juara 1 untuk kuliner. Terus kemudian di CSR se-Jawa Bali yang diadakan oleh CSR, saya menangnya bukan di kulinernya, tapi justru malah di pemberdayaan ekonomi. Saya, kalau sukses sendiri itu biasa ya, Mas. Saya harus sukses bersama kelompok saya. Kelompok saya namanya Koperasi Prima Indosutera. Itu anggotanya seluruh warga masyarakat Semarang, tergabung sekitar 15 orang. Saya bergerak bersama dengan teman-teman ini mengolah produk potensi lokal Semarang. Ya. Jadi ada macam-macam seperti ini, Mas. Jadi kita harus produknya lebih bagus karena di saya ini kebanyakan perempuan. Jadi perempuan bisa bekerja dari rumah, bisa menghasilkan ekonomi yang luar biasa dan tidak meninggalkan rumah tangga. Dan satu lagi, Mas, kita bisa menghasilkan oleh-oleh yang unggulan dari bahan baku potensi lokal yang mungkin tidak dilihat orang lain. Ya namanya UKM, jangan patah semangat, harus menginspirasi, dan yang pasti jangan lupa berdoa. Itu aja. Amin. Amin. Tuhan berkati, Mas. Dari Pak Ganjar sendiri, apakah ada bantuan saya gimana nih? Kalau Pak Ganjar sendiri yang pernah kita rasakan, bukan cuma saya yang masih rasakan, itu bantuan bahan baku produksi saat COVID. Itu luar biasa. Justru saya testimoni di situ karena memang membantu banget teman-teman yang saat itu perputaran penjualan ekonominya kan kurang bagus, Mas. Produk selain ini, Ibu bilang tadi ada kerupuk kulit ya, Bu ya? Ini kerupuk kulit ini untuk anggota. Kalau saya yang di luar ikan ada ini, Mas. Apa itu, Bu? Ini kue kacang, Mas. Kue kacang? Terus kue kacang, ada apa lagi, Bu? Saya lihat ada egg roll mangrove. Ya, itu punya teman satu kelompok. Bakso, tahu bakso juga. Ya, ini Mas Pepi. Coba ya, Bu ya. Maaf. Kacang. Produk di sini, Bu, paling mahal berapa, paling murah berapa? Paling mahal sebetulnya bandeng, itu 65.000, satu pack isi 3. Kemudian kue kacang yang kemasan besar, ini 500 gram, ini 60.000. 60.000. Sampai paling murah? Sampai murah 20.000. Oh, original, ini ya. Original 20.000. Yang satunya, Mas, itu balado. Balado 22. Iya. Pantesan ada ini. Oke, ini seriding. Terus kalau yang dari teman-teman paling murah ya ini. Dari ceriping ini, Mas, keripik itu 17.000. Cara pemesanan? Cara pemesanan kerjasama dengan Pak Ganjar. LPSE pengadaan barang dan jasa Blangkon. Blangkon Jateng, itu saya sudah mulai awal tahun lalu. Nomor yang bisa dihubungin kalau Sobat Lapak pengen pesen, itulah Bu.
0896 1879 0259. Nah, tapi Ibu belum posting di Lapak Ganjar ya? Belum. Ibu kalau mau posting, nanti Ibu lihat dulu edisinya apa. Oh, jadi iya. disesuaikan. Misalnya edisi cemilan, edisi apapun itu. Jadi silahkan posting ya Bu ya. Ya, siap. Untuk Sobat Lapak juga silahkan. Kalau mau posting di ini silahkan di kolom komen kalian bisa komen ya. Sebutkan produk kalian, terus domisili kalian berada di mana. Nanti kita datengin. Yang di special trip begitu Bu. Dan juga jangan lupa pantengin Instagramnya Pak Ganjar Pranowo dan Instagram Lapak Ganjar. Ada 2 Instagram ya. Dan jangan lupa tontonin juga YouTube channelnya yaitu Lapak Ganjar Channel. Silahkan di like, di subscribe, dan bunyikan loncengnya. Begitu Bu. Bu, kita ada tradisi. Biasanya kalau mendatangi suatu tempat kita izin untuk menempelkan stiker. Boleh. Kalau begitu saatnya kita tempel Galeri stiker saja. di galeri ya? Iya. Nah, silakan Bu. Mau ditempel Bu? Ya. Sebelah atas ya Bu ya. Seperti ini. Di sini kan? Iya. Oke. Nah. Begitu. Lapak Ganjar. Laris manis. Trik.